Osmosis adalah difusi air menembus membran sel, atau bisa juga perpindahan air dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melalui selaput semi permeabel. Osmosis berkaitan dengan beberapa keadaan sel tumbuhan. Sedangkan difusi adalah pergerakan molekul suatu zat secara random yang menghasilkan pergerakan molekul efektif dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan imbibisi adalah proses penyerapan air ke dalam sel-sel imbiban atau biji yang akan berkecambah. Proses ini sangat penting karena masuknya air ke dalam biji memacu fitohormon aktif bekerja. Adapun tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui proses osmosis, difusi, dan imbibisi pada tumbuhan. Alat dan bahan. Pada percobaan difusi, alat yang digunakan adalah gelas piala dan kaster pipet, sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan metilin biru pekat, kristal tembaga sulfat, CoSu 4, dan Aquades. Kemudian pada percobaan osmosis, alat yang digunakan adalah Ermenleyer dan timbangan, sedangkan bahan yang digunakan adalah kentang, sukrosa 21%, dan Aquades. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam praktikum imbibisi adalah tabung reaksi 9, rak tabung reaksi 1, timbangan 1, penangas air bersuhu 40 derajat Celcius 1, penangas air bersuhu 60 derajat Celcius 1, rak tabung reaksi 1, cawan Petri 3, spatula 2, dan bahannya yang digunakan adalah biji kacang kedelai 90 unit, Aquades 30 ml, larutan sukrosa 0,5 m 30 ml, larutan sukrosa 1,0 m 30 ml. Cara kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu pada percobaan difusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larutan metilin biru pekat diteteskan ke dalam gelas piala yang berisi Aquades. Penyebaran warna biru dari metilin biru diamati. Kedua, kristal tembaga sulfat dimasukkan ke dalam gelas piala yang berisi Aquades. Penyebaran warna biru kristal tembaga sulfat diamati. Kemudian dicatat analisis yang telah diamati. Yang kedua, prosedur kerja pada percobaan osmosis yaitu sebagai berikut. Pertama, kentang dipotong dengan menggunakan cetakan menjadi 2 potongan silindris dengan panjang 5 cm. Kemudian, potongan kentang tersebut ditimbang dan dicatat hasilnya. Beker gelas 1 diisi dengan 75 ml air mineral, beker gelas kedua diisi dengan 75 ml air mineral, lalu ditambahkan 10 ml air gula atau sirup, dan diaduk hingga merata. Lalu, potongan kentang yang satu dimasukkan ke dalam air mineral dan yang satunya dimasukkan ke campuran air mineral dengan sirup. Kemudian, diamkan selama 30 menit dan dibiarkan. Setelah 30 menit, potongan kentang dikeluarkan dan masing-masing ditimbang dan hasilnya dicatat. Kemudian dianalisis serta dibandingkan dengan sebelum dimasukkan ke larutan dengan yang sudah dimasukkan ke larutan. Yang ketiga, cara kerja imbibisi. Pertama, masukkan 10 biji kacang kedelai ke dalam tabung reaksi. Kemudian lakukan penimbangan awal. Untuk perlakuannya ada 4, yaitu sukrosa terang, sukrosa gelap, kontrol terang, dan kontrol gelap. Kemudian 2 perlakuan diisi air mineral 15 ml dan 2 perlakuan diisi 15 ml sukrosa 20%. Lalu 2 diletakkan di tempat terang dan 2 perlakuan diletakkan di tempat gelap. Kemudian ditimbang kembali setelah 1 jam dan dicatat hasilnya. Hasil dan pembahasan pada percobaan difusi ini memiliki 2 perlakuan. Yang pertama, perlakuan yang tidak diaduk. Bahannya adalah air 250 ml tambah pewarna makanan 2 tetes. Waktu yang dibutuhkan untuk larut yaitu sekisaran 12,53 detik.
Kemudian untuk perlakuan yang diaduk, bahannya ada air 250 ml ditambah 2 tetes pewarna makanan. Waktu yang dibutuhkan untuk larut yaitu sekisaran 40,2 menit. Kemudian pada percobaan omosis memiliki dua perlakuan. Yang pertama, air 75 ml ditambah potongan dadu kentang. Berat awal 8,48 gram, berat akhir 8,60 gram. Yang kedua, larutan sirup 20%, 75 ml tambah potongan dadu kentang. Berat awal 9,14 gram, berat akhir 9,93 gram. Dan yang terakhir adalah pada percobaan imbibisi. Perlakuan sukrosa terang, berat awal 1,75 gram, berat akhir 2,69 gram, sukrosa gelap 1,84 gram, berat akhir 2,93 gram. Kontrol terang, berat awal 1,88 gram, berat akhir 2,89 gram. Kontrol gelap 1,62 gram, berat akhir 2,82 gram.